Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Bagus. Hari ini ada yang nggak masuk? Banyak. Siapa aja? Koiso, Mela, Dwi, Jara. Semoga nanti bisa masuk kembali di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini pada semangat gak nih? Semangat. Coba ibu mau tes dulu deh. Tepuk semangat. Ada yang belum nih, ada belum. Ayo, tepuk semangat. Oke, hari ini kita mau belajar Komposisi fungsi. Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian dapat memahami konsep dasar komposisi fungsi. Kalian dapat menentukan komposisi fungsi dari dua atau lebih fungsi. Kalian dapat menganalisis sifat-sifat dari komposisi fungsi dan juga kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Nah, sebelum ke materi, kita review kembali nih. Materi kita pada pertemuan minggu kemarin yaitu materinya fungsi. Fungsi itu sendiri adalah aturan yang memasangkan setiap anggota dari suatu himpunan atau domain ke tempat satu anggota di himpunan lain atau kodomain. Nah, notasi fungsi itu sendiri biasanya disumbolkan dengan fx, gx, dan juga hx. Fx-nya bisa dibaca f dari x atau fungsi f pada x. Nah, ini ada operasi fungsi ya. Jadi kalau misalkan dalam kurung f ditambah g, terus ada x, kita sama saja menjumlahkan fungsi fx dan juga gx-nya. Sama ada perkalian, pengurangan, dan juga pembagian. Nah, ini contoh dari kita menambahkan fungsi fx dan juga gx. Nah, kalau di sini ada dua gambar, termasuk fungsi atau bukan? Nih, dua gambar di sini, fungsi atau bukan? Fungsi. Tuh, karena domainnya tetap dipasangkan satu kali ke kodomain. Oke, di sini pernahkah kamu melihat gambar ini? Di mana nih kira-kira kita nemuin gambar kayak gini? Diskon hingga 50%. Ramayana, Bu. Ramayana. Ramayana tapi udah nggak ada. Apakah gambar tersebut memiliki nilai yang sama? Beda, Bu. Beda. Beda. 50% ditambah Oh, 10%. Lalu 10%. Sama. Oke. Oke. Kita lihat dulu ya kasus berikutnya. Nah, di sini ada Sasa. Nih Sasa ya. Sasa lagi berjalan-jalan di dalam mall. Matanya berbinar saat melewati etalase butik favoritnya, yaitu namanya Butiku. Di sana tergantung dua gaun cantik dengan model yang hampir sama persis, hanya berbeda motifnya. Kalau di sini kan di tengah, kalau itu di bawah ya. Terus juga berbeda warnanya, yang satunya merah, satunya biru. Oke, keduanya punya harga normal yang sama yaitu 500.000. Tapi Sasa melihat nih ada diskon yang berbeda, yang satunya 50% ditambah ekstra 10% untuk member, dan yang di gaun birunya itu diskon 60%. Sasa yang adalah member Butiku berasumsi bahwa 50% ditambah 10% itu sama aja dengan diskon 60%. Sehingga harga kedua gaun tersebut sebenarnya sama gitu kan. Nah, saat tahu harganya kayaknya sama nih, maka Sasa beli keduanya. Pas sudah beli, dia terkejut karena total untuk gaun merah dan gaun biru ternyata berbeda. Nah, tadi yang jawab sama kita koreksi ya. Kita periksa kenapa dia bisa beda. Nah, di sini ada struk pembelian Sasa. Yang pertama itu gaun scarlet yang warnanya merah, harganya 225.000. Dengan yang pertama diskonnya 50%, potongannya 250.000, dan diskon yang kedua 10%, potongannya 25.000. Nah, selanjutnya untuk gaun yang midnight blue itu yang warna biru, harganya 200.000 setelah didiskon langsung 60%. Jadi kesimpulannya diskon 50% ditambah 10% itu sebenarnya gak sama. Karena kenapa? Ayo. Apa? Yang pertama 50%
dia ngediskonin dulu 50% di awal, Iya. baru sisanya setelah di diskon dia dipotong lagi, diskon lagi 10%. Oke, berarti diskon 10% itu nggak diterapkan di awalnya kan? Ya. Berarti 50% dulu, baru udah keluar hasilnya di diskon lagi 10%. Nah, kasus yang gaun merah seperti ini itu termasuk ke dalam komposisi fungsi. Di mana satu proses atau diskon yang pertama itu menghasilkan output yang kemudian menjadi input untuk proses yang selanjutnya atau si diskon 10%-nya. Nah, dengan memahami komposisi fungsi ini, kalian nantinya dapat membandingkan nih harga yang seperti ini nih, diskon berapa persen di mall gitu ya, kalau mau beli sesuatu biar kalian lebih untung gitu. Oke, gimana kalau dengan kasus ini? Apakah termasuk komposisi fungsi? Wow, banyak banget ya. Oh, banyak banget. Apakah termasuk komposisi fungsi? Iya, Kenapa? Iya. karena itu dia yang tablet cerdas kan harganya 2 juta itu, terus di diskon 10%. Lalu itu ada yang biaya layanan. Ya. Baru setelah di diskon 10%, baru dikurangkan lagi 2% biaya layanan, baru dikurangkan lagi 30.000 cashbacknya. Ya. Ini termasuk komposisi fungsi, tapi kalau yang tadi itu kan cuma 2 kali prosesnya, kalau yang ini 3 kali atau 3 fungsi. Jadi pertama tabletnya itu didiskon dulu 10%, lalu ditambah dengan biaya layanan 2%-nya dari hasil diskonnya, lalu dikurang dengan cashbacknya 30.000. Nah, dari 2 kasus tersebut, apa yang kalian bisa simpulkan dari komposisi fungsi? Itu gabungan beberapa 2 atau 3 fungsi. Betul. Operasinya gimana? Itu apa? Apa? Fungsi bertahap. Bertahap atau berurutan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa komposisi fungsi adalah penggabungan 2 fungsi atau lebih yang dilakukan secara berurutan untuk membentuk fungsi yang baru. Nah, notasi komposisi fungsinya itu mirip seperti huruf O, bisa dibaca dengan bundaran atau komposisi. Kalau misalkan ada F O G, berarti dibacanya F bundaran G atau fungsi F pada komposisi G. Nah, di sini ada F komposisi G itu sama saja dengan F GX karena kan kita menggabungkan ya. Jadi sama saja. Lalu nantinya kita akan mensubstitusikan fungsi GX-nya ke dalam fungsi F. Nah, ini merupakan prosesnya. Nanti kita kerjakan GX-nya terlebih dahulu, lalu disubstitusikan ke dalam fungsi Fx-nya. Kalau F komposisi GX itu sama dengan Fgx, dan komposisi G komposisi Fx itu sama dengan Gfx, berarti F komposisi Hx sama dengan Fhx. Lalu yang ini Ghx dan yang ini Hfx. Sama juga seperti kalau 3 fungsi ya. Kalau F komposisi G komposisi Hx itu bisa ditulis dengan Fghx. Oke, yang pertama ini ada langkah-langkah pengerjaan komposisi fungsi. Yang pertama kita kenali dulu dan pahami urutan prosesnya. Jadi kita tentuin dulu nih yang mana yang duluan, yang mana kedua, dan juga ketiga dan seterusnya. Lalu definisikan setiap tahapan. Jadi tahapannya itu didefinisikan dengan fungsi. Misalnya tahapan 1 pakai fungsi fx, tahapan 2 pakai gx dan lain-lain. Nah, lalu kita pastikan juga output dari satu fungsi adalah input yang benar untuk fungsi selanjutnya. Yang ketiga, kita susun komposisi fungsinya, tulis dalam notasi komposisi fungsi sesuai urutan proses. Jadi kalau misalkan ada proses A dimisalkan dengan X, lalu B dimisalkan dengan GX, dan C dimisalkan dengan FGX. Nanti yang X ini itu akan diproses gitu dari fungsi G menjadi fungsi GX. Lalu dari fungsi GX nantinya akan disubstitusikan ke fungsi X menjadi fungsi FGX. Nah, selanjutnya kita hitung komposisinya secara aljabar. Nah, kalau untuk menghitung itu dikerjakan dari yang paling dalam baru ke luar, atau dikerjakan dari yang paling kanan lalu ke kiri. Lalu nanti kita substitusikan nilai awalnya.
Coba dibacakan Dewi. Contoh soal yang pertama, fungsi f pemetaan r ditentukan oleh fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x plus 5 dan gx sama dengan 2x plus 3. Tentukan yang A-nya gfx, yang B-nya x. Oke, pertama kalau kita mau menentukan G bunda G komposisi fx, berarti kita apain dulu? Dibentuknya gfx. Oke, bisa ditulis dengan gfx. Selanjutnya kita tulis fungsi g-nya terlebih dahulu. Apa nih? Fungsi g-nya 2x ditambah 3. Karena tadi gx-nya itu udah diganti dengan gfx, maka di sini kita bisa ganti jadi 2x kuadrat. Oke, tapi ya ditambah 3. Nah, lalu kita substitusikan ya. 2 dikali x kuadrat ditambah 4x tambah 5. Nah, ini gimana caranya? Dikali. Berarti 2x kuadrat ditambah 4x tambah 10 tambah 3. Hasilnya 2x kuadrat ditambah 4x. Oke, mantap. Yang B, siapa yang mau maju? Oke, Haika. Ayo. Yang maju dapat poin ya. Oke. Langsung aja ya. Ya. Jadi ini FOGX, FOGX kalau tadi kan GFX, berarti kalau FOGX itu adalah FGX. FGX berarti kita masukkan dulu nih GX-nya itu tadi kan, jadi FGX itu sama dengan F2X plus 3 karena GX tadi 2X plus 3. Nah berarti kan karena ini adalah F2X plus 3, kita tinggal ganti Fx yang X kuadrat plus 4X plus 5, kita ganti X-nya dengan 2X plus 3. Otomatis nanti jadinya F2X plus 3 adalah 2X plus 3 dikuadratkan ditambah 4 dikali 2X plus 3 ditambah 5. Kemudian ini kita kuadratkan, nanti dapatnya 4X kuadrat plus 12X plus 9. 2X plus 3 dikalikan 4 jadinya nanti 8X plus 12 ditambah 5. Hasilnya adalah 4X kuadrat plus 20X plus 26. Oke, betul ya Haikal. Tepuk tangan dulu buat Haikal.
ada yang mau bertanya? Lalu di sini ada contoh soal yang kedua nih. Dia bentuknya per. Jadi fx-nya sama dengan 1 dibagi x min 1 dan gx-nya x min 2. Tentukan f bundaran gx dan juga yang kedua f bundaran g, tetapi ada nilainya ya, yaitu min 3. Nah, kita kerjakan kayak tadi, f komposisi gx berarti f gx. Lalu kita tulis fungsi fx-nya 1 per x min 1. Kita ganti x-nya dengan gx, jadinya 1 per gx min 1. Setelah itu kita gx-nya disubstitusi, berarti jadinya 1 per x min 2 min 1. Lalu kita sederhanakan jadi f komposisi gx sama dengan 1 per x min 3. Untuk FOG min 3 nya tinggal kita substitusikan nilai x-nya, dapatnya min 1 per 6. Oke. Nah, ini kalau yang 3 fungsi. Sama kalau 3 fungsi, pengerjaannya kayak tadi. Berarti f komposisi g komposisi hx itu bisa kita tulis dengan f g hx. Lalu kita masukkan fungsi g-nya 2x. Karena di situ hx, maka kita ganti x-nya dengan hx. Jadinya f 2hx. Lalu fungsi hx-nya kita substitusikan ke dalam sana. Berarti jadinya f 2x kuadrat. Nah, selanjutnya kita tulis fungsi fx-nya berapa. Jadi 2x kuadrat ditambah 1. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nah, di sini ada sifat-sifat komposisi fungsi. Apakah komposisi fungsi bersifat komutatif, asosiatif, dan identitas? Nah, kalau komutatif berarti urutan f dan g-nya bisa ditukar, tidak akan mengubah hasil. Menurut kalian, iya atau enggak? Iya atau enggak? Tidak. Betul ya. Nih, contohnya kalau fx-nya kita mau cat tembok, terus gx-nya itu kita mau pasang wallpaper. Jadi kalau misalkan f komposisi gx-nya berarti gx-nya dulu yang dikerjakan, tempel wallpaper, baru dicat. Itu kan aneh ya? Yeah. Nah, kalau yang g komposisi fx berarti kita cat dulu, temboknya baru dipasang wallpaper. Kalian lebih suka yang mana? Pasang wallpaper terakhir. Oke, yang g komposisi fx ya. Yeah. Selanjutnya ada Oreo biskuit. Kalau misalkan fx-nya biskuitnya dulu yang dikerjain, gx-nya dulu, krimnya dulu yang dikerjain, baru fx-nya, berarti jadinya Oreo yang sama ini kita lihat kan, kayak gini. Kalau misalkan fx-nya biskuitnya dulu yang dikerjakan, lalu disubstitusikan dengan krimnya, maka jadinya kayak gini. Itu kan berarti berbeda ya hasilnya. Maka kita bisa simpulkan bahwa komposisi fungsi itu nggak berlaku komutatif. Nah, selanjutnya apakah dia bersifat asosiatif? Berarti urutan pengelompokannya tidak mempengaruhi hasil. Kira-kira asosiatif apa enggak? Asosiatif. Kenapa L? Sama hasilnya. Apanya yang sama? Hasilnya kenapa sama? Karena hasil catnya nanti bakal sama-sama. Betul, sama-sama warna coklat. Oke. Nah, ini ada pembuktiannya ya. Selanjutnya ada identitas. Identitas itu fungsinya adalah x. Jadi kalau misalkan kita komposisi fungsi suatu fungsi dengan fungsi identitas, itu akan menghasilkan fungsi itu sendiri, benar ya. Jadi kalau misalkan kita operasikan fungsi identitasnya x, lalu fungsi fx-nya itu akar 2x ditambah 1, nanti kalau misalkan kita komposisikan itu hasilnya bakalan sama kayak fungsi fx-nya, yaitu akar 2x ditambah 1. Berarti komposisinya bersifat identitas. Oke, jadi sifat-sifatnya apa aja tadi? Komutatif, komutatif ya atau enggak? Asosiatif? Iya. Identitas? Iya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke contoh masalah kontekstual. Ini termasuk komposisi fungsi bukan?
Pembuatan kertas. Ya. Saya. Ya dari apa dulu nih? Dari Kayu. lalu ke mesin 1. Yang ini bubur kertas. Selanjutnya mesin 2 menghasilkan kertas. Nah di sini udah dikasih tahu nih kalau mesin 1 itu fungsinya fx sama dengan 2x min 1. Lalu untuk mesin 2 gx sama dengan x kuadrat min 3x. Nyatakan fungsi yang menyatakan jumlah kertas yang dihasilkan oleh produksi tersebut. Kira-kira F komposisi G atau G komposisi F? G komposisi F. Kenapa? Karena FX-nya dulu yang di dalam kita. Iya. Nah, apa tadi? G komposisi F. Oke, berapa? Coba. Jadinya G F X. Lalu 2x min 1 kuadrat. G-nya ditulis dulu berapa? Jadinya fx x kuadrat min 3fx. Lalu fx-nya disubstitusikan. Berapa fx-nya? 2x min 1 kuadrat min 3. Berapa nih? 4x kuadrat min 4x ditambah 1 dikurang 6x min 3. Oke, plus 3. Jadinya 4x kuadrat Min 10x plus 4. plus 4. Sekarang ibu tanya, kalau misalkan x-nya mau 4 berapa? Hasilnya berapa kertasnya? 4 dikali 4 kuadrat berapa? 16 kali 4. 4 berapa? Iya. Berapa? 2 Iya betul. Oke, keren. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau enggak? Udah paham atau belum? Paham. Oke, kalau paham berarti kita latihan ya. Ya. Siap? Siap. Ya, boleh. Ayo, kita keluarkan dulu HP-nya, terus akses linknya. Boleh. Nanti diisi namanya ya. Namanya jangan asal-asalan. Jangan nulis nama temennya. Nah, linknya Ada di grup kelas guys. Ini perwakilan aja apa semuanya bu? semuanya dong, biar ibu tahu nih yang mana yang dengerin ibu, yang mana yang enggak. Udah belum lihat? Belum. Pengerjaannya 5 menit ya. Udah kelas berapa? Kita kelas berapa? 11A. Kok tahu sih?
Belum Dewi. Udah ibu. Udah belum? Sudah ya? Udah ibu. Oke. Kita lihat jawabannya 1, 2. Oke. Wah, di sini ada yang namanya berapa nih? Oke, jawaban pertama benar semua ya. Ya. Jawaban kedua, siapa nih yang salah? Tentukan hasil akhir X dari gambar tersebut. Mana nomor 2? Ini hasilnya apa? G. Y komposisi f x, karena fx-nya dikerjakan terlebih dahulu baru gx. Lalu nomor berapa nih? Nomor 3, ada yang salah. Harusnya apa? Tidak komutatif, nomor 1 ya. Lalu asosiatif dan identitas. Ini apa nih? Oke, ini yang itu ya. Nih, soalnya yang ini. Kenapa pada salah? Males ngitung ya? Salah hitung, kurang teliti. Oke, nanti dibahasnya di minggu pertemuan selanjutnya ya. Lalu untuk yang nomor terakhir betul semua ya. Tapi nilainya bagus-bagus ya, 80 sama 100. Nah, setelah itu kita simpulkan pembelajaran ini kita dapat apa aja? Tahu pengertian komposisi fungsi, terus sifat-sifatnya apa? Tidak komutatif, asosiatif, sama identitas. Lalu Kalau ternyata kalau diskon itu kalau di matematika termasuk komposisi fungsi. ya, tapi diskonnya yang bertingkat. Ada 2, ada 3, dan seterusnya. Oke. Nah, tadi udah dimulai dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga. Oke. Dahlia pimpin doanya. Sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai.